menjadi Dewi Kilisuci, sebuah tanda bahwa ia telah melepaskan identitas lamanya sebagai seorang putri dan kini fokus menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa. Sementara itu, setelah Putri Diah memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kerajaan, Prabu Airlangga kembali dihadapkan pada masalah yang lebih rumit. Ia harus menemukan siapa yang akan menggantikan dirinya sebagai raja. Meski Putri Diah adalah anak satu-satunya dari permaisuri, Prabu Airlangga juga memiliki dua putra dari seorang selir. Kedua putra tersebut adalah Raden Jayengrana, yang dikenal juga dengan nama Mapanji Garasakan, dan Raden Jayawarsa, yang memiliki nama lain Sri Samarawijaya. Masalah besar pun muncul. Jika Prabu Airlangga memberikan tahta kepada salah satu putranya, ia khawatir bahwa hal tersebut akan menimbulkan rasa iri dan konflik di antara kedua anaknya. Ia tahu betul bahwa perpecahan bisa membawa kerajaannya ke dalam peperangan saudara, dan ini adalah hal terakhir yang tidak ingin ia lihat. Sebagai raja yang bijaksana, ia sangat paham bahwa kedamaian di dalam keluarga kerajaan adalah kunci stabilitas sebuah negara. Dengan kebingungan dan keraguan yang menyelimuti hatinya, Prabu Airlangga memutuskan untuk mencari solusi dari seorang pertapa yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kesaktiannya, Empu Bharada. Empu Bharada sudah lama dikenal sebagai sosok yang sangat bijak, dan Prabu Airlangga yakin bahwa ia bisa memberikan nasihat terbaik dalam situasi sulit seperti ini. Awalnya, Prabu Airlangga meminta Empu Bharada untuk pergi ke Bali, tempat asalnya, guna mencari tahu apakah masih ada tahta kosong di sana. Jika ada, mungkin salah satu putranya bisa menjadi raja di Bali sehingga konflik di Medang Kahuripan dapat dihindari. Empu Bharada dengan segera berangkat ke Bali. Namun, ketika tiba di kerajaan di mana ayah Prabu Airlangga dulu memerintah, ia menemukan bahwa tahta tersebut sudah diberikan kepada adik bungsu Prabu Airlangga. Dengan demikian, harapan untuk memberikan salah satu putra Prabu Airlangga tahta di Bali sirna. Sekembalinya dari Bali, Empu Bharada melaporkan hasil pencariannya kepada Prabu Airlangga. Meski menerima kenyataan ini dengan tenang, Prabu Airlangga masih terlihat bingung. Ia merasa tak ada pilihan lain kecuali membagi kerajaannya di Jawa. Kembali ia memohon nasihat dari Empu Bharada. Setelah mendengar kegelisahan sang raja, Empu Bharada memberikan sebuah saran yang tak terduga namun masuk akal. Membagi kerajaan Medang Kahuripan menjadi dua bagian yang sama besar dan adil. Prabu Airlangga sempat ragu. Tetapi setelah memikirkan lebih dalam, ia menyadari bahwa inilah solusi terbaik. Namun, bagaimana cara membagi kerajaan sebesar Medang secara adil? Empu Bharada meyakinkan Prabu Airlangga bahwa ia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dengan menggunakan kendi sakti, Empu Bharada mengumpulkan air dari 7 mata air yang berbeda. Air tersebut kemudian